Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita bertemu di pembelajaran kali ini bersama Miss Ika, tentunya di pelajaran IPS Ilmu Pengetahuan Sosial. Kalian baru pertama ya bertemu dengan Miss Ika. Semoga pembelajaran kita bisa membawa kebermanfaatan, bisa diberkahi oleh Allah, dan nantinya kalian bisa paham dengan jelas apa yang kita pelajari hari ini serta pelajaran-pelajaran IPS selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka pembelajaran kita. IPS atau Ilmu Pengetahuan Sosial. Kalian semua sudah paham ya kalau IPS berarti tidak ada pelajaran-pelajaran terkait sains, seluruhnya tentang sosial. Nah, IPS sendiri punya 4 cabang ilmu yang kita pelajarin di SMP ini, yaitu geografi, sosiologi, ekonomi, dan sejarah. Geografi, sosiologi, ekonomi, dan sejarah. Nah, untuk saat ini kita akan pelajari bab yang pertama. Bab pertama terkait geografi. Geografi di sini babnya tentang manusia, tempat, dan lingkungan. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah menunjukkan unsur-unsur peta. Itu yang utama. Karena memang yang pertama kita pelajari adalah tentang peta. Tuh, apa sih peta? Ada yang tahu apa itu peta? Apa itu peta? Apa itu peta? Kita tanya pada Dora. Oh, enggak ya. Peta adalah gambaran permukaan bumi pada satu bidang datar dan diperkecil dengan skala. Peta biasanya ada yang dibukukan. Kalau peta yang dibukukan namanya apa? Namanya adalah atlas. Kalau peta yang bentuknya seperti bola dunia dan merupakan salah satu miniatur bumi, itu namanya globe. Nah, peta itu menunjukkan suatu wilayah yang biasanya diperkecil dengan suatu skala. Jadi kalau misalnya 1 cm antara Bekasi sama Bandung, berarti skalanya tidak seperti itu, atau jaraknya sebenarnya tidak seperti itu. Oke, apa aja ya komponen penyusun peta? Kita pelajari kali ini adalah komponen-komponen pada peta. Di buku kalian ada 7 komponen yang akan kita pelajari. Apa saja? Yang pertama adalah judul peta. Judul peta untuk mengetahui itu petanya dari wilayah apa, petanya menunjukkan peta apa. Terkadang ada peta persebaran sumber daya alam. Nah, biasanya di dalam peta tersebut dijelaskan tentang batu bara adanya di provinsi apa, terus minyak bumi adanya di mana. Nah, itu merupakan peta sumber daya alam. Nah, kalau ini judulnya adalah Provinsi Bali, berarti peta tersebut menunjukkan tentang Provinsi Bali. Ada apa aja di sana. Itu yang pertama komponennya. Yang kedua ada skala. Skala adalah menunjukkan perbandingan antara jarak pada peta dengan jarak pada sesungguhnya. Contoh, dalam sebuah peta pasti kalian pernah melihat skala 1 berbanding 1 juta. Itu artinya apa? Artinya 1 senti pada peta tersebut berbanding 1 juta senti jarak sebenarnya. Jadi 1 senti pada jarak itu menunjukkan 1 juta senti jarak sebenarnya. Itu yang dinamakan skala. Makanya tidak main-main kalau misalnya orang membuat sebuah peta, harus dipertimbangkan dengan baik dan matang tentang skalanya. Skala ada 3, ada skala angka, skala garis atau grafis, dan skala herbal atau kata. Biasanya lebih sering yang kalian lihat di peta itu adalah skala angka. Komponen yang ketiga adalah orientasi utara atau arah mata angin. Arah mata angin ini menunjukkan mata angin pada sebuah peta. Kalian kalau misalnya melihat sebuah peta ada gambar mata anginnya, itu untuk nunjukin apa? Misal kalian mau lihat Indonesia itu terletaknya di mana sih kalau misalnya dibandingkan sama benua Afrika? Apakah di timurnya Afrika, ataukah di selatannya Afrika, atau di utara, atau di selatan, atau di barat? Nah, itu ditunjukkan dengan arah mata angin. Itu juga yang menentukan, misal kalian melihat sebuah peta Sumatera. Peta Sumatera, kalian bisa menentukan mana Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, itu dilihat dari arah mata angin. Biasanya berbeda-beda gambarnya. Yang keempat adalah simbol pada peta. Simbol ini penting sekali pada peta agar kita bisa tahu di mana sih bandar udaranya, di mana sih pelabuhannya, atau di mana sih ibu kotanya. Nah, itu simbol pada peta. Simbol pada peta sendiri dibagi menjadi 4.
ada simbol titik, ada simbol garis, simbol area, dan simbol warna. Yang pertama simbol titik, simbolnya biasanya hanya berupa titik. Nah, simbol titik ini yang menunjukkan ibu kota negara, ibu kota provinsi, dan lain-lain. Nah, biasanya disimbolkan dengan simbol seperti ini. Ini kalau gunung apinya sudah tidak aktif, biasanya warnanya hitam. Kalau gunungnya masih aktif, berarti warnanya merah. Kalau ini berarti ibu kota provinsi, apa aja ibu kota provinsi? Bandung, Surabaya misalnya. Nah, ini diberikan simbol lingkaran dengan lingkaran merah di tengahnya. Itu simbol titik. Yang kedua, simbol garis. Simbol garis ditunjukkan dari sebuah garis. Biasanya simbol-simbol ini yang muncul di mana kah sungai, jalan, batas negara. Nah, batas negara kalau misalnya di dalam sebuah peta antara negara Indonesia sama Malaysia kan deketan, antara Indonesia dengan Brunei kan deketan. Nah, biasanya disimbolkan atau dibatasi dengan simbol garis seperti ini, plus 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 plus. Nah, berarti itu ada batas negara, itu simbol garis. Yang ketiga ada simbol area. Simbol area merupakan ilustrasi yang ada di lapangan. Di Sumatera Utara ya, bisa kalian lihat ada sebuah peta Sumatera Utara. Biasanya di tengah-tengahnya nih ada yang seperti ini nih. Danau terkenal di Sumatera Utara, danau apa? Danau Toba. Nah, berarti Danau Toba tersebut merupakan simbol area pada sebuah peta Sumatera Utara. Terakhir ada simbol warna. Simbol warna biasanya menunjukkan suatu wilayah dengan sebuah warna. Yang umum biasanya warna biru, warna merah, warna hijau. Warna biru biasanya lebih identik kepada perairan. Oh, kenapa nih kok gambar petanya biru semua? Berarti di situ dikelilingi oleh perairan atau lautan. Oh, kenapa nih kok di simbol di peta ini warnanya hijau? Nah, berarti dataran tingginya banyak. Nah, itu simbol, ada 4. Komponen yang kelima adalah garis koordinat. Garis koordinat adalah garis khayal pada sebuah peta berupa garis lintang dan bujur. Garis lintang biasanya yang melintang, yang horizontal ke kiri ke kanan. Nah, itu merupakan garis lintang. Indonesia terletak di 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Garis lintang biasanya digunakan atau digunakan untuk mengetahui sebuah iklim. Indonesia ini kan apa sih iklimnya? Kok iklimnya cuma 2? Kok musimnya cuma 2? Iklimnya emang iklim apa? Iklim tropis misalnya. Kok di luar negeri ada 4 musimnya? Karena iklimnya subtropis. Nah, itu ditentukan dari sebuah garis lintang. Terus garis bujur buat apa, Miss? Garis bujur biasanya digunakan untuk menentukan sebuah waktu. Di Indonesia sendiri punya 3 ya waktunya, Indonesia Barat, Indonesia Tengah, dan Indonesia Timur. Kedua garis tersebutlah yang dinamakan garis koordinat. Biasanya ada di setiap sebuah peta. Yang keenam adalah inset peta. Inset peta adalah peta tambahan dari peta utama. Ini pulau apa? Pulau Kalimantan. Pulau Kalimantan ini ada di negara apa ya? Nah, inset lah yang berfungsi menjelaskan di manakah peta tersebut berada. Atau seperti tadi, kalian melihat peta Sumatera Utara. Sumatera Utara tuh adanya di mana ya? Oh, ada di Sumatera, di Pulau Sumatera. Biasanya insetnya lebih besar daripada peta yang diketahui. Itu inset peta. Biasanya disisipi. Yang ketujuh ada legenda. Legenda biasanya informasi simbol-simbol pada sebuah peta. Dalam sebuah peta, misalnya di peta Sumatera Utara ada apa aja? Ada danau, ada sungai, ada pelabuhan, ada bandar udara. Nah, biasanya diinformasikan di dalam sebuah legenda. Oke? Itu ya ke-7 komponen peta. Kalau ke-7-7-nya ini ada dalam sebuah peta, maka petanya disebut peta sempurna. Bisa dilihat ya seperti ini. Ini ada judul petanya, ada legendanya, inset peta, garis lintang, garis bujur, skala pada peta, arah mata angin, dan simbol-simbol. Biasanya simbol-simbolnya langsung pada peta nih, seperti ini nih, ada gunung-gunung hitam. Nah, ini merupakan simbol pada peta. Oke, sekarang kita ke tugas. Kalian Miss Ika kasih tugas. Setelah ini kalian coba cari komponen pada peta. Nanti petanya Miss Ika yang akan tentukan. Miss Ika infokan ke wali kelas kalian.
Kalian cari komponen-komponennya, 7 komponen tadi kalian cari. Kalau misalnya simbol kan ada 4, kalian cuma nemunya simbol tik, nggak apa-apa, minimal 5 simbol kalian cari dalam sebuah peta tersebut. Kalian baca, kalian telaah dari pertama judulnya apa, skalanya berapa, garis koordinatnya gimana. Ini contoh dari tugasnya. Nah, seperti ini ya, punya kakak kelas kalian di tahun lalu. Ini judulnya, judul petanya apa, garis lintangnya apa, tanda arah mata anginnya seperti apa digambar ya. Arah mata anginnya seperti apa, insetnya ada apa enggak, kalau ada tulis ada, kalau tidak ada tidak ada. Lalu skalanya, berapa skalanya, 1 berbanding berapa juta misalnya. Legenda ada enggak ada, tulis tidak ada. Simbol, nah simbol digambar seperti ini, minimal 5. Misal ada simbol bandar udara, kalian gambar simbol bandaranya, lalu kalian beri keterangan ada bandara apa di sana. Tuh. Ada ibu kota provinsi apakah dia? Nah, seperti itu. Minimal 5, boleh lebih, tapi tidak boleh kurang. Oke? Oke, selesai pembelajaran kita kali ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat, bisa dimengerti, dan semoga kita bisa segera tatap muka agar Miss Ika bisa berinteraksi langsung dengan kalian. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Kita tutup dengan membaca hamdalah alhamdulillahirobbilalamin. Miss Ika tunggu tugasnya untuk pekan depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.